Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkap, utang RI ke Dana Moneter Internasional atau IMF sudah lunas pada era pemerintahan SBY. Hal itu disampaikan Bahlil menyusul permintaan IMF agar Indonesia menghapus kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah. Hal ini dikatakan Bahlil saat melakukan konferensi pers di kantornya pada hari Jumat 30 Juni kemarin. Lalu kenapa negara-negara maju takut hilirisasi? Karena negara maju sangat tergantung pada peningkatan nilai ekonomi yang mengubah barang mentah menjadi barang bernilai tinggi. Oleh karena itu sebisa mungkin mereka mencegah negara-negara yang memiliki barang mentah untuk menjadi cerdas, damai, ataupun diktator, karena hal-hal tersebut dapat mempersulit negara-negara maju untuk mengambil sumber alamnya dan mendapat keunggulan dibanding negara terbelakang. Indonesia adalah negara yang memiliki pengaruh di kancah global, jadi wajar kalau banyak negara yang berkepentingan dan terkena dampak oleh kebijakan Indonesia. Makanya, negara-negara anggota kelompok G7 selalu mengundang Indonesia karena kebijakannya mempengaruhi dunia. Bahlil bahkan secara gamblang menyebut IMF bak lintah darat saat memberikan utang ke Indonesia. Selama ini, banyak paket kebijakan ekonomi yang disarankan IMF justru tidak sesuai dengan Indonesia. Menurut Bahlil, kajian mereka juga mengatakan ini kayak lintah darat. Banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tak cocok dengan Indonesia. Seperti saat Indonesia menjadi pasien IMF di tahun 1998. Saat krisis moneter 1998 tersebut, kata Bahlil, IMF merekomendasikan sejumlah kebijakan yang justru membawa dampak sangat besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri kita ditutup, contohnya PT Dirgantara Indonesia. Bansos-bansos atau bantuan sosial pun ditutup, artinya daya beli masyarakat lemah. Di situ cikal bakal deindustrialisasi, tutur Bahlil. Adapun semua kebijakan tersebut akhirnya gagal total, menyebabkan bunga kredit ikut terkerek naik. Kemudian hampir seluruh pengusaha kolap, banyak kredit macet dan aset-aset pun diambil. Menurut Bahlil, IMF telah melakukan standar ganda mengingat negara-negara lain boleh melakukan hal serupa, sementara hanya Indonesia yang tak boleh melakukan hal tersebut. Bahlil pun menegaskan tidak akan mengikuti permintaan yang dilayangkan oleh IMF untuk berhenti menyetop ekspor bahan-bahan baku mineral mentah lainnya. Sekalipun langit mau runtuh, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Yang kedua, larangan ekspor akan tetap Indonesia lakukan, walaupun digugat ke WTO. IMF mengatakan negara kita akan rugi. Ini di luar nalar. Berpikiran sehat dari saya, dari mana dibilang rugi? Tahu tidak, dengan kita melakukan hilirisasi, penciptaan nilai tambah sangat tinggi di Indonesia, imbuh Bahlil. Salah satu contoh adalah ekspor nikel Indonesia. Di tahun 2017 hingga 2018 hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu menyetop ekspor nikel dan melakukan hilirisasi, ekspor Indonesia meningkat pesat hampir 30 miliar US dollar atau 10 kali lipat. Yang tahu pendapatan negara tercapai atau tidak bukan IMF, tapi pemerintah Indonesia sendiri. Dan akibat dari hilirisasi juga terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah, terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku.